Hai, hari ini saya akan menerangkan mengenai basic turunan dan garis tangan. Nah, untuk mulai, saya akan menggambar suatu kurva. Misalnya ini adalah bidang koordinat. Saya coba gambar pakai garis, mungkin lebih baik. Ya, ini misalnya bidang koordinatnya adalah sumbu X dan sumbu Y dari bidang koordinat. Kemudian saya memiliki suatu kurva. Katakan seperti ini. Nah, pada kurva ini ada sebuah titik, misalnya namanya titik P. Titik P di sini. Ya, katakan di sini ya. Dan ada titik lain yang pada kurva itu, yang ada pada kurva itu namanya titik Q. Nah, garis yang melalui dua titik ini, tidak mudah ternyata. Ya, pakai ini aja. Misalnya saya beri warna merah. Nah, garis yang melalui dua titik ini namanya garis secant. Jadi bahasa Inggrisnya secant line. Seperti itu ya. Nah, apabila titik Q, ya, titik Q ini digeser mendekati sepanjang kurva ini ya, digeser mendekati P tapi sepanjang kurva, maka garisnya tentu aja kan geser. Misalnya titik Q di sini dia mendekat di sini, maka garisnya ini kemiringannya beda, benar ya. Kalau semakin dekat ke P, dia akan garisnya akan beda lagi. Nah, saat sangat dekat dengan P, itu namanya garis tangan. Kira-kira gambarnya seperti ini. Mungkin begini ya. Ya, kira-kira gambarnya begini ya. Saya kasih warna hijau misalnya. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini namanya garis tangan. Bahasa Inggrisnya tangan pakai T, line. Nah, garis ini seolah-olah seperti menggambarkan perubahan kemiringan dari kurva untuk titik per titik. Misalnya nih, misalnya kita punya suatu lingkaran. Nah, garis tangan pada lingkaran ini, pada tiap titiknya, ya misalnya, ya merah enggak apa-apa. Ya, misalnya pada titik ini, maka garis tangannya kira-kira seperti, ya seperti itu ya. Maaf nih saya gambarnya memang harus pakai ini ya ternyata. Ya, kira-kira seperti ini garis tangannya. Kalau misalnya titiknya titik yang berbeda, misalnya nih titik yang ini gitu ya, kemiringan pada, ya kemiringannya tentu saja menyesuaikan, ya kira-kira begini. Ya,
Ya, kira-kira begini ya. Jadi dia menggambarkan garis ini menggambarkan seberapa miring sih kurva itu pada titik-titik tertentu. Nah, sekarang kita akan sedikit menuju matematisnya. Kita kembali ke grafik pertama kita tadi ini ya. Misalnya ini kurvanya kita beri ada fungsinya yaitu Y sama dengan fx, jadi ini fungsi dari x, ini persamaan dari kurvanya. Kemudian P ini ada saat x, ini Y ya, ini Y, ini X. Kemudian P tadi ada pada X sama dengan C, misalnya begitu. Ya, kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini X sama dengan C. Sedangkan jarak antara P dan Q secara sumbu X adalah misalnya H. Jadi jarak ini adalah H. Sehingga di titik di sini namanya C plus H. Nah, P ini karena dia fungsinya kena di fx, jadi nilai di sini di Y-nya adalah FC ya, FC. FC karena dia nilai fungsi itu bila X dimasukkan C dan yang Q kalau dimasukkan di sini kira-kira dia ada di FC plus H karena memang X-nya saat itu ada di C plus H. Nah, sekarang kemiringan dari tangan line, saya tulis di sini, kemiringan tangan line. Tentu saja dalam kasus ini tangan lainnya yang hijau, jadi pada titik P ini. Nah, kemiringannya, ya kemiringan biasanya digambar dengan Y per X-nya. Jadi kalau digambar kita butuh mengetahui ini kalau second line ya, kalau second line berarti Y per X-nya, tapi kalau tangan line nanti kan hanya ini sangat kecil ya. Untuk tangan line karena dia kalau Q-nya digeser mendekati P, saya beri nama M. Kalau Q digeser mendekati P itu dalam arti kata lain hanya mendekati 0 karena nih hanya nih kecil sekali ya, Q-nya makin geser sehingga ya mendekati P di sini alias hanya mendekati 0. Namun cara menghitung kemiringan tetap sama ya, Y per X-nya. Dalam kasus ini Y-nya di sini adalah nilai di atas ini FC plus H dikurangi FC. Ya, ini adalah kemiringan dari garis ini. Ya, bukan kemiringan, maaf. Panjang dari garis yang saya tunjukkan ini. Kemudian yang dalam X-nya ini adalah CH kurangi C ya. CH kurangi C atau ya setara dengan H yang ini. Ya, hanya di sini ya. Hanya di sini alias H seperti ini. Nah, persamaan ini merupakan persamaan kemiringan dari garis tangan. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh soal. Misalnya, contoh soal ya, contoh soal. Misalnya kita memiliki suatu kurva dengan fx sama dengan
X kuadrat. Lalu kita ingin tahu kemiringan garis tangan di X sama dengan 2. Ya, di X sama dengan 2. Nah, kadang-kadang bisa juga di titik P. Ya, di titik P misalnya sama saja. Kalau di titik P karena X-nya sama dengan 2, misalnya X-nya kan 2, berarti Y-nya kan X kuadrat. Y-nya X kuadrat ya dari sini ya. Y-nya X kuadrat sehingga Y-nya 4. Jadi di titik P 2,4 ya. P-nya itu titik 2,4. Ini bisa dihapus saja P-nya. Jadi di titik 2,4. Nah, kita masukkan ke rumus atasnya tadi untuk mencari kemiringan tangen line di titik tersebut. Kita hitung ya, M sama dengan limit H mendekati 0, F C plus H. F C plus H. C-nya tadi kita lihat lagi, C-nya adalah titik di mana P itu ada. Jadi dalam kasus ini FC plus C-nya 2, FC-nya 4 ya. Jadi kita masukkan saja di sini, hanya tetap ditahan H saja, nanti kita masukkan 0 ya. F 2 plus H, tadi rumusnya tidak kelihatan ya. F2 plus H minus FC-nya 4 dibagi H, nanti H-nya ini mendekati 0. Ini saya tulis ke samping saja ya. Limit H mendekati 0. Nah, sekarang kita masukkan fungsinya. Karena fx adalah x kuadrat, berarti f 2 plus H. F2 plus H adalah 2 plus H kuadrat minus 4 ya. 4-nya ini tadi adalah ini ya, C kuadrat. Ini C kuadrat ya. Saya tulis kecil di sini, ini C kuadrat. Bagi H. Nah, sekarang untuk mengerjakan ini kita mungkin harus mengingat fungsi kuadrat, yaitu A, bukan fungsi kuadrat, tapi A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kita masukkan ke rumus ini, limit H mendekati 0, 4 kuadrat plus 2 kali 2 kali 2 tambah H, kali 2H. Jadi 4H, kemudian H kuadrat. Minus 4. Maaf, ini bukan 4 kuadrat ya, ini 2 kuadrat. Ini per H. Saya tulis ke bawah ya. Berarti kemiringannya adalah limit H mendekati 0. Ini 2 kuadrat dan 4 ini bisa saling mengurangkan. Sehingga tinggallah 4H plus H kuadrat per H. Nah, ini hanya bisa dikeluarkan ya. Berarti limit H mendekati 0, 4 plus H kali H per H. Nah, dalam kasus ini bisa dicoret sehingga sekarang ya limitnya itu tidak 0 per 0 lagi. Dan kita bisa masukkan H sama dengan 0-nya di sini. H sama dengan 0-nya dimasukkan. Sehingga didapat kemiringannya adalah 4. Nah, begitu cara menghitung kemiringan dari tangen line di titik X sama dengan 2. Nah, saat ini saya juga akan menerangkan
Kalau ini lebih global, misalnya bukan di titik X sama dengan 2, tapi di titik X gitu aja ya. Saya beri nama MX misalnya. MX berarti rumusnya sama, limit H mendekati 0 nih H. F, ya ini X-nya saya bikin global, X plus H minus Fx, ya tadi rumusnya adalah FC ya. Berarti C-nya kan sekarang X gitu ya, titik X sembarang, kemudian per H. Ya, ini rumus dasarnya. Kemudian karena kita tahu Fx-nya tadi adalah X kuadrat seperti ini, kita masukkan X kuadratnya. Jadi X plus H kuadrat, yang ini adalah X kuadrat, yang bawah H. Oh ya, ini tidak boleh lupa limit H mendekati 0-nya belum dimasukkan. Kemudian kita kerjakan dengan rumus AB tadi. X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat minus X kuadrat bagi H. Kemudian kita bisa mengkurangkan X yang di depan dan X yang di belakang. Ini sehingga kita dapatkan limit H mendekati 0 adalah 2XH plus H kuadrat per H. Nah, dalam kasus ini hanya bisa dicoret, langsung saya coret saja. Ini seperti ini. Ya, bisa juga dikerjakan seperti di atas, tapi apapun itu limitnya ini sama dengan 2X. Jadi garis tangan dari fungsi X kuadrat adalah 2X. Bagi Anda yang telah belajar turunan, ya sering ditulis misalnya turunan dari X kuadrat terhadap X adalah 2X. Ini cara pengerjakannya persis sama seperti di atas karena turunan memang pada dasarnya menghitung tangen line dari suatu fungsi. Ya, turunan itu memang mencari tangen line dari suatu fungsi, rumusnya seperti ini. Dan kalau diturunkan misalnya untuk X kuadrat, maka turunan dari X kuadrat adalah 2X. Ya, seperti ini. Dan kalau dimasukkan, misalnya untuk X sama dengan 2, maka kita akan dapatkan turunan dari X kuadrat di X sama dengan 2 adalah 2X, lalu X-nya kita masukkan 2, yaitu sama dengan 4. Nah, demikian video kali ini. Pada hari ini kita telah belajar mengenai apa itu tangen line. Ya, dia menggambarkan kemiringan dari suatu kurva pada titik tertentu. Kemudian apa hubungan tangen line dengan turunan atau diferensial. Semoga video ini membantu. Terima kasih.